Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gus Luken Sunarto di sini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guruku yang saya hormati, rekan-rekan guru seperjuangan yang saya hormati pula, anak-anak sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini Gus Luken akan menyampaikan dongeng tentang asal-usul Candi Ngatasangin atau asal-usul Candi Ngetos. Nah, bagaimana asal-usul Candi Ngatasangin ini? Simak dongeng yang saya sampaikan ini. Oke, baik anak-anakku, langsung saja saya mulai dengan sebuah kisah. Pada zaman dahulu tersebutlah sebuah kerajaan Majapahit yang sangat masyhur sekali, yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk di tingkat periode kejayaannya. Prabu Hayam Wuruk adalah seorang raja yang bijaksana, adil, gagah perkasa, linuwe, serta murah senyum. Nah, orangnya tinggi, gagah perkasa, istrinya juga cantik-cantik. Oke, anak-anakku, Prabu Hayam Wuruk mempunyai paman yang pada saat itu pamannya berada di Ngatasangin. Ngatasangin itu sebuah daerah yang terdiri dari pegunungan. Di sana kanan kirinya gunung-gunung kecil, ada ngarai, landai, luar biasa di sana pada saat itu, pada zaman Majapahit dulu. Nah, pamannya bernama Condromowo, yaitu diberi lahan di atas angin sana, dan dia untuk memerintah di wilayah itu. Suatu ketika karena Raja Hayam Wuruk akan berkunjung ke Ngatasangin, maka paman Condromowo diberi sebuah permintaan oleh Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk meminta agar paman Condromowo membuatkan candi di Ngatasangin. Nah, candi itu nanti bisa bermacam-macam. Yang jelas di akhir hayatnya Prabu Hayam Wuruk ingin abunya disimpan di dalam candi Ngatasangin, gitu. Karena yang memerintah seorang raja, maka paman Condromowo segera langsung melaksanakan tugasnya. Tugas itu dibantu oleh para pasukan dari Majapahit, juga termasuk kekuatan dan kemampuan linuwe dari Sang Condromowo. Akhirnya sebelum Raja Hayam Wuruk datang ke Ngatasangin, maka candi yang terbuat dari bahan baku bata sudah tersusun rapi. Itulah wujud dari Candi Ngatasangin yang sekarang sudah tersusun dari sebuah tumpukan batu. Nah, di sana lah ini. Nah, dan candi itu pun meskipun belum sempurna dan belum selesai seluruhnya dibuat, akhirnya pertemuan antara Condromowo dengan Raja Hayam Wuruk pun terjadi di lereng Wilis tersebut. Nah, karena kemampuan dari Condromowo yang sudah berhasil membuatkan candi Raja Hayam Wuruk, maka Condromowo yang setia itu diberi gelar Raden Ngabei Silopurwoto. Nah, jadi gelar beliau adalah Raden Ngabei Silopurwoto. Gelar yang diberikan Hayam Wuruk kepada pamannya di Ngatasangin, Sang Condromowo. Nah, sebelumnya ada permintaan dari Hayam Wuruk, memang candi itu dibangunkan
dengan menghadap ke Gunung Wilis seperti Gunung Mahameru di tempat yang tinggi. Dan candi itu ternyata benar-benar menghadap Gunung Wilis. Nah, oke, itulah wujud candi yang sekarang adalah Candi Ngatasangin atau disebut juga Candi Ngetos. Siapakah yang membantu pembuatan candi itu selain para prajurit pasukan dari Majapahit dan Condromowo, maka beliau dibantu oleh Ki Supo dan Bagus Condrogeni. Ini akhirnya hasilnya tampak seperti itu. Di sana ada relief Dewa Wisnu dan Siwa yang merupakan simbol dari keyakinan orang-orang pada saat itu. Nah, akhirnya candi tersebut dinamakan Candi Ngetos. Hingga kini candi tersebut masih berdiri tegak dan kokoh. Ya, dipagari dengan besi tua dengan cat merah muda atau pink. Nah, itulah sekelumit tentang kisah pembuatan Candi Ngetos atau Candi Ngatasangin. Demikian anak-anakku, dongeng dari asal-usul Candi Ngatasangin. Sekali lagi, atas perintah Raja Hayam Wuruk Condromowo bersama Condrogeni dan Ki Supo berhasil membuat candi yang sangat megah yang hingga kini merupakan peninggalan budaya di daerah Nganjuk, khususnya di Kecamatan Ngetos. Karena itu candi tersebut dinamakan juga Candi Ngetos. Halo sobat, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dongeng ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.